Ya, ini adalah Vivo Y12s, tipe terbaru dari Vivo yang ada di seri low atau middle ya. Dia di harga 1.999.000 atau 2 juta kurang 1.000. Ntar dulu, ini kenapa kameranya susah amat fokus ya. Nah, udah. Ini dia hasilnya. Kita bahas dulu yang pertama di desainnya. Untuk desainnya yang gue pegang ini adalah varian warna Grazier Blue. Jadi dia ada dua varian ya, ada warna Grazier Blue, ada juga Phantom Black. Nah, kalau untuk yang Grazier Blue ini kita bisa cek ya. Untuk tampilan belakangnya ini terkesan mewah karena kayak kaca sih jatuhnya, walaupun ini bahannya masih pakai polikarbonat. Nah, yang menarik lagi dari desain dari Y12s ini, kalau misalkan bodi belakang ini terkena pantulan sinar, ini kayak ada efek-efek pelanginya gitu. Jadi lumayan terkesan premium ya, walaupun cuman kesannya doang mungkin. Nah, yang menarik lagi untuk dibahas ini kameranya ya. Untuk modul kamera belakangnya, sekilas mungkin orang akan mengira ini 3 kamera. Padahal kalau kita tegesin lagi, ini susunan kamera yang ketiga ini cuman gambarnya doang, gambar lensanya doang. Jadi ini 2 kamera. Kalau misalkan kita bahas lagi yang lain, di belakang ini gue seneng banget. Kenapa? Karena udah nggak ada bulatan fingerprint lagi. Jadi dia nggak ada bulat-bulat yang mengganggu kalau misalkan kita pakai casing atau apa. Karena apa? Karena untuk fingerprintnya sekarang dia udah menyatu dengan tombol power. Jadi lebih enak juga sih digunakan kalau misalkan side fingerprint kayak gini. Coba kalau misalkan kita ke sebelah kanan, di sini kita bisa lihat ada tombol volume up untuk ngegedein suara, ada volume down untuk ngecilin suara, ada juga tombol power yang sekaligus side fingerprint, sidik jari mungkin lebih familiar. Dan kalau kita cek nih modul kameranya, dia agak sedikit menonjol ya. Kalau kita lihat dari tampak samping, kalau misalkan kita ke bawah, di sini kita bisa melihat ada speaker tentunya di sebelah kanan, di sebelah kiri ada jack audio untuk headset, ada mikrofon juga, dan port USB-nya sayangnya masih Type B, dia belum Type C. Kalau kita ke sebelah kiri, kita bisa melihat SIM tray yang seperti biasanya Vivo ya, dia udah triple slot, jadi bisa SIM 1, SIM 2 plus memori. Secara masuk ke layar ya, untuk layar dari Vivo Y12s ini bisa dibilang nggak gede-gede banget, nggak kekecilan juga. Dia tuh pas 6,53 inch. Untuk resolusi yang dipakai dia masih HD plus ya, belum Full HD, apalagi Full HD plus. Dan panel yang dipakai seperti biasa masih pakai IPS. Dan untuk bentukannya ya, kalau misalkan di sini dia masih pakai water drop screen atau yang biasa orang kenal dengan poni. Nah, kalau untuk poni atau tompel lebih bagus mana, itu baik lagi selera sih ya. Cuman Vivo Y12s ini memilih pakai poni-ponian kayak gini. Nah, untuk layar sendiri tadi gue udah coba ya untuk YouTubean atau sekedar nonton video, dan itu hasilnya lumayan enak ya, cukup manjain mata. Jadi nggak ada masalah sih untuk layar. Kita bahas dikit di kameranya aja ya. Mana nih kamera? Ini. Kita bahas fitur-fitur yang ada di kameranya. Yang pertama, di sini ada foto yang seperti biasa ya. Di sini lensanya kita bisa ganti menjadi bokeh kalau misalkan kita pengen ngeblur. Habis itu di sini juga ada yang namanya mode HDR tentunya. Kalau misalkan kita pencet setting, di sini kita bisa lihat ya seperti biasa sih, belum ada yang terlalu spesial. Sekarang kita coba ke video. Untuk video kita cek ya, untuk maksimalnya ini bisa sampai resolusi 1080p, jadi udah bisa HD, lumayan lah untuk rekaman video. Nah, untuk hasil kamera dan videonya kayak gimana, nanti gue tunjukin di slide berikutnya ya. Ini hasil video kamera belakang dari Y12s. Ini gue sambil jalan, jadi kalian bisa nilai ini goyang atau enggak. Kalau ini hasil video kamera depan dari Vivo Y12s. Warnanya agak kayak pakai efek-efek game dulu ya. Dan untuk goyang atau enggaknya kalian nilai ya. Y12s ini dia pakai MediaTek Helio P35. Mungkin yang dengan prosesornya tuh kurang yakin kalau handphone ini bisa dipakai untuk main game.
Tapi gue udah nyoba kok, kalau misalkan untuk sekedar game-game ringan itu masih worth it banget. Tapi kalau misalkan kalian mau coba kayak PUBG atau Genshin Impact mungkin ya belum terlalu maksimal ya. Oh ya, kamera belakangnya tadi belum gue sebutin ya. Ini untuk kamera utamanya dia ada 13 megapiksel plus 2 megapiksel, dan kamera depannya itu 8 megapiksel. Ya, mungkin keunggulan yang paling diincar orang kalau mau beli handphone ini di baterainya kali ya. Soalnya ini baterainya 5000 mAh yang udah fast charging juga. Jadi walaupun baterainya gede, nggak perlu nunggu lama buat ngecas handphonenya. Jadi kesimpulannya aja ya, kesimpulannya kalau kalian nyari handphone yang nggak terlalu mahal dengan desain yang cukup keren sih kalau menurut gue, karena ini kayak kaca walaupun masih pakai polikarbonat dan baterainya gede, ngecasnya cepet, kalian bisa mempertimbangkan untuk membeli Y12s ini. Tapi kalau misalkan kalian tipe-tipe orang yang gamers banget, kayaknya kalian mendingan nambah dikit budget untuk dapat handphone yang mungkin lebih optimal untuk bermain game. Oke, see you, thanks, bye.